Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen kami yang kami hormati, Ibu Fatinisa, dalam 10 menit ke depan, kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan mata kuliah psikologi konseling dengan materi karakteristik konselor, kualitas konselor, setting pelayanan konseling, dan ragam bentuk masalah konseling. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dita Angelika. Nama saya Apriliano Sebastian Valentino. Nama saya Luciana Margareta. Nama saya Yolanda Febrina. Slide selanjutnya. Terus Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan karakteristik konselor. Konselor merupakan petugas. Slide yang pertama, Lus. Oke, konselor merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling. Konselor juga bisa disebut sebagai suatu profesi dalam bimbingan konseling, di mana seorang konselor tersebut harus memiliki sertifikat dan surat izin apabila konselor tersebut akan menyelenggarakan layanan profesional bagi masyarakat umum. Dalam kegiatan layanan bimbingan konseling, antara konselor dan konseli bertemu secara langsung agar terjadi suatu interaksi untuk membangun sebuah kepercayaan antara dua orang tersebut, yang dimana melibatkan faktor kognitif dan efektif. Konselor sebagai tenaga profesi dalam layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa aspek karakteristik yang harus dipenuhi agar maksimal dalam melaksanakan layanan. Lanjut. Oke, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan dua karakteristik konselor. Pertama, karakteristik secara umum, yaitu memiliki iman dan takwa kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari keseharian mereka, selalu berpandang positif dan dinamis, menghargai harkat serta martabat manusia dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling, serta selalu menampilkan nilai moral dan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, karakteristik secara khusus. Konselor harus memiliki cara tersendiri dalam melakukan layanan bimbingan, memiliki rasa harmonis dan apresiasi, serta membuka dan melakukan bentuk perubahan, serta berani dalam mengambil risiko. Memiliki rasa empati, kasih sayang, dan dalam layanan bimbingan karakteristik terbagi menjadi 3, antara pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Baik, saya akan menjelaskan kualitas konselor. Pada dasarnya, kesuksesan proses konseling erat kaitannya dengan kualitas pribadi konselor. Kepribadian konselor merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan perubahan sikap dan perilaku konseling. Pendidikan konselor belum tentu mampu memperubah karakteristik konseling. Artinya, syarat utama seorang konselor adalah kualitas kepribadiannya di samping pendidikannya. Aspek kunci lain dalam proses konseling yang efektif adalah hubungan konseling, yaitu hubungan konselor dengan konseli. Cari Rogers seperti ini 2010 ayat 21 menjelaskan 3 kualitas utama konselor agar konseling efektif, yaitu 3 kualitas konselor agar konseling efektif. Yang pertama, kongruensi. Kongruen adalah suatu tingkah laku yang berisi dengan citra diri konselor yang memiliki kualitas kongruen adalah konselor. Dalam sikap dan perilakunya menunjukkan keadilan baik secara pribadi maupun profesional. Konselor tidak berperan pura-pura untuk menutupi kekurangan dirinya. Yang kedua, perhatian positif tanpa syarat pada konseli. Konselor memberikan perhatian yang positif tanpa syarat. Konselor dapat menerima konseli dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Konselor tidak menilai, menghakimi, mengalahkan, dan menjelekkan tingkah laku konseli. Walaupun tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan sistem masyarakat, sikap ini mudah dicapai oleh konselor. Untuk itu, diperlukan
pengalaman, kesabaran, dan pemahaman diri sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga, empati. Empati secara umum, sikap atau perasaan seseorang terhadap penderitaan orang lain dalam bentuk eliminasi dan pengertian terhadap perasaan, kebutuhan, dan Oke. Settingan pelayanan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor dan konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dan wujud kemampuan memahami, menerima pengarahan, mengambil keputusan, dan realisasi diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dan kehidupan. Settingan kehidupan dalam pelayanan, bidang-bidang pelayanan tersebut di atas dapat terselenggara pada setting kehidupan tertentu. Masing-masing settingan kehidupan itu memberikan suasana dan ketentuan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dan konselor dalam penyelenggaraan pelayanan. 1. Settingan keluarga. 2. Settingan kesatuan pendidikan. 3. Settingan lembaga kerja. 4. Settingan lembaga sosial. 5. Settingan settingan privat. Settingan keluarga dapat bekerja dalam lingkungan keluarga dalam posisi melaksanakan pelayanan tertentu berkena dengan fokus materi layanan terbatas. Dan sebagai konselor keluarga yang diserahi tugas bertanggung jawab, konselor keluarga itu posisinya setara dalam dokter keluarga. Settingan terhadap bentar, maaf. Settingan kesatuan pendidikan. Konselor dapat bekerja pada lembaga pendidikan jalur pendidikan formal, yaitu sekolah, madrasah, dan pengurus tinggi, serta jalur pendidikan informal. Setting lembaga kerja, konselor dapat bekerja pada kantor-kantor dinas pemerintah, kantor perusahaan swasta, dan lembaga bisnis seperti pabrik, perusahaan, dan bahkan pada unit-unit perdagangan tertentu seperti pasar swalayan, dan lain-lain. Setting pelayanan sosial permasyarakatan, kelembagaan seperti RT, RW, organisasi pemuda, olahraga, sosial, dan politik, serta sosial kemasyarakatan lainnya dapat menjadi lahan bagi konselor untuk mempraktikkan pelayanan konseling. Settingan privat. Dalam settingan ini, konselor bekerja secara mandiri menegakkan kemandirian pelayan konselor sebagai profesi. Praktik privat yang dimaksud itu tidak berikat oleh suasana atau aturan pelembagaan tertentu, kecuali suasana dan aturan pelembagaan yang dibawa dan melekat pada diri subjek yang dilayani. Slide selanjutnya, Lus. Oke, materi terakhir, bentuk atau ragam jenis masalah yang dihadapi konseli. Dalam masalah ini, Sofyan S. Willis tahun 2004 mengemukakan tingkatan masalah beserta mekanisme dan petugas yang menanganinya. Sebagaimana dalam bagian berikut,
1. Masalah kasus ringan seperti membolos, malas, tidak mau mengerjakan tugas, menjadi siswa yang pasif di kelas. Pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, atau berpacaran, mencuri kelas ringan, kasus ringan ini dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah, konselor, atau guru pembimbing, dan mengadakan kunjungan rumah. Masalah kasus sedang seperti gangguan emosional, berpacaran, dengan perbuatan menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar karena gangguan dari keluarga, minuman keras, melakukan gangguan sosial, dan asusila. Kasus sedang ini dibimbing oleh guru BK atau konselor dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau ahli profesional, polisi, guru, dan sebagainya. Dapat pula mengadakan konferensi kasus. Yang terakhir ada masalah kasus berat seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkoba, kriminalitas, siswa hamil, dan percobaan bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam atau senjata api. Kasus berat ini dilakukan referral atau alih tangan kasus kepada ahli psikologi yang psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.